Kenapa sih kita harus vaksin? Karena ini sedang pandemi, kita tahu sendiri berapa sudah yang meninggal karena COVID-19 ini. Rumah sakit hampir semuanya sudah penuh. Tidak ada lagi yang kita bisa andalkan selain vaksin, karena obatnya sendiri juga belum ditemukan. Yang paling mendekati itu untuk mencegah jangan sampai terkena COVID ya dengan vaksin. Vaksin ini aman. Kenapa aman? Yang paling ditakutkan itu kan efek samping jangka panjang dan lain-lain. Tapi vaksin ini isinya virus yang dimatikan. Jadi itu yang masuk ke dalam tubuh kalau misalkan kita pakai vaksin ini atau kita divaksinasi. Itu virus mati masuk ke tubuh. Yang paling sering saya dengar hoax itu begini. Jadi kan ini vaksin dari China. Kenapa sih kita mesti impor dari Cina? Sementara Cina itu kan impor juga vaksin dari negara lain. Memang begitu sudah prosedurnya. Jadi kalau kita mengandalkan hanya satu vaksin, itu tidak bisa, karena ini sedang kondisi pandemi. Kalau misalkan diandalkan satu vaksin saja, katakanlah Cina, dia punya Sinovac, dia harus impor dari luar juga vaksin yang lain. Kenapa? Kalau misalkan dia andalkan satu vaksinnya saja, bisa saja vaksinnya itu nanti ada kelemahannya, atau misalkan bahan bakunya habis, atau pabriknya ada masalah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, dia jadi harus punya cadangan atau alternatif vaksin yang lain untuk menghadapi pandemi. Misalkan bukan hanya Cina, banyak negara lain yang juga mengimpor vaksin yang lain selain yang diproduksinya. Misalkan Amerika atau USA, dia kan punya vaksin Moderna, tapi tetap dia impor vaksin dari Jerman yang merek Pfizer. Itu kenapa ya? Karena memang portofolionya sudah seperti itu kalau untuk vaksinasi dalam kondisi pandemi. Sama seperti misalkan AstraZeneca yang produknya dari Inggris, dia juga impor vaksin dari luar negeri, vaksin lain. Sama seperti China yang isunya China juga itu vaksinnya yang dipakai di China itu cuma dijual di Indonesia, sementara mereka pakai vaksin lain. Betul vaksin lain, tapi tetap mereka juga pakai vaksinnya sendiri. Sama dengan di Indonesia juga, kita juga ke belakang akan mengimpor vaksin lain, akan memakai vaksin lain, bukan cuma Sinovac. Kalau saya lihat, kenapa tahap awalnya dipakai Sinovac, yang pasti yang pertama itu karena aman. Itu yang terutama, dia paling aman di antara vaksin yang lain. Walaupun efikasinya hanya 65%. Jadi kalau misalkan aman, itu kan yang paling utama dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan aman, itu jangkauannya bisa lebih besar, kita bisa memvaksin lebih banyak orang. Kalau misalkan vaksin yang lain, seperti misalkan yang merek yang dari negara lain, misalkan ada Pfizer, ada Moderna, itu dilaporkan efek samping yang berat, itu lebih banyak muncul dibandingkan Sinovac. Itu kenapa Sinovac lebih aman? Karena dia pakai virus yang dimatikan, pakai cara-cara vaksin yang seperti yang dulu-dulu. Kalau yang vaksin yang lain kan sebagian pakai teknologi yang baru untuk vaksin, misalkan pakai RNA dia. Jadi itu yang bikin dia keamanannya juga lebih kurang. Jadi efikasi 65%, artinya misalkan ini ada 100 orang yang divaksinasi atau diimunisasi dengan vaksin COVID. Di antara 100 orang ini, 65 orang tidak sakit, nggak sakit dia. Sementara 35 orang sisanya dia sakit. Itu artinya efikasi 65%. Kalau bahasa sederhananya, keefektifannya lah 65%. Efikasinya 65%, 35%-nya 35% dari totalnya itu ya sakit akhirnya. Itu artinya efikasi. Cuman efikasi yang rendah ini bisa kita kejar dengan nanti booster vaksin ulangan, dosis ulangan. Tapi kalau keamanan itu kan yang paling utama. Percuma kita kalau misalkan dia efikasinya tinggi sampai 95% awal-awal, tapi efek sampingnya langsung muncul yang berat. Justru orang nanti akan takut vaksin efeknya.
Ya, saya paham kalau misalkan orang sudah takut, bentengnya sudah di depan tuh takut, walaupun apapun informasi yang akan diterima, itu tidak akan bisa mengubah mindset awal takut itu. Jadi pesan saya, mari sama-sama kalahkan rasa takut agar pandemi ini cepat selesai. Itu saja. Vaksin Sinovac ini dia tidak menjamin untuk menghentikan penularan. Hanya saja dia bisa mencegah dari sakit COVID yang berat. Begitu. Jadi kalau misalkan sudah divaksin tetap harus pakai masker karena tidak menjamin misalkan orang yang sudah divaksin itu tidak menularkan ke orang lain atau dia tidak tertular COVID. Tidak ada jaminan seperti itu. Hanya saja tidak sakit COVID yang berat. Kan yang ditakutkan COVID seperti itu. Seperti yang kita tahu kan COVID ada yang ringan, ada yang berat juga. Vaksin ini fungsinya untuk mencegah jangan sampai kita sakit COVID terus berat sampai masuk ICU dan segala macamnya.